Saya ulang ya sedikit, nanti saya record biar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasinya dan nanti link videonya saya berikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, begitu nanti aplikasi dibuka, kalau sudah di launching, maka akan ada menu namanya instrumen penilaian. Setelah diklik instrumen penilaian akan muncul seperti ini. Di bagian kiri itu adalah aspek atau ruang lingkupnya. Kemudian di bagian tengah ini akan menunjukkan berapa yang sudah Bapak Ibu isi. Angka sebelah kanan itu menunjukkan jumlah indikator, angka sebelah kiri menunjukkan berapa yang sudah diunggah oleh Bapak Ibu. Lalu yang sebelah kanan ini untuk masuk pengunggahan tiap indikator. Contoh peserta didik atau mungkin lebih pasnya pendidik dan tenaga kependidikan pada bagian yang ini ya, misalnya ini ya, ini saya klik isi instrumen, maka Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Nah, di situ ada menu yang Bapak Ibu perlu pahami bahwa ada dua bagian unggahan. Unggahan yang pertama ini wajib dilakukan sebelum dikunci. Filenya dalam bentuk PDF, satu file. Jadi kalau ada dua dokumen, SK dan data pendidik seperti itu, silahkan filenya disatukan, lalu baru diunggah dalam bentuk PDF. Nah, selain itu kan Bapak Ibu punya bukti-bukti yang lain, seperti job deskripsi, kemudian laporan kerja, biodata, ijazah, sertifikat, atau bentuk-bentuk dokumen yang lain yang menunjukkan bukti terkait dengan instruktur yang kompeten sesuai dengan bidang, bisa jadwalnya, bisa modul yang dibuat, atau apapun lah untuk meyakinkan, Bapak Ibu silahkan unggah di Google Drive. Nah, linknya itu harus disematkan di masing-masing indikator. Folder untuk Google Drive sudah pernah saya siapkan, nanti saya tunjukkan. Kalau belum, Bapak Ibu buat. Bisa membuat sendiri atau membuat dengan cara cepat sebagaimana yang pernah saya praktekkan di dalam proses apa namanya kegiatan BIMTEK sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu mengunggah, nanti ketika Bapak Ibu ingin cek apakah sudah terunggah dengan benar atau belum, maka akan muncul seperti penampilan yang berikut. Ya, yang atas itu menunjukkan kalau biru berarti sudah diunggah. Link Google Drive yang diunggah akan tersematkan di situ dan akan kelihatan. Sedangkan yang bawah ini menunjukkan proses pengunggahan belum dilakukan, di mana di situ masih tetap merah dan link Google Drive-nya masih kosong. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu sudah mengunggah, mengklik ini kemudian mengunggah, saya ulangi, bukti dukung utama dalam bentuk PDF satu file, jika ada dua hal silahkan disatukan dalam satu file, sedangkan data pendukung lainnya bisa dimasukkan ke link Google Drive. Bukti bahwa sudah diunggah, Bapak Ibu bisa cek ulang sebelum nanti dikunci. Bapak Ibu proses klik kunci, Bapak Ibu silahkan lihat. Kalau yang biru seperti ini berarti sudah terunggah. Link Google Drive ada menu seperti ini berarti sudah terunggah. Sedangkan yang bawah itu menunjukkan bahwa proses pengunggahan belum dilakukan. Nah, kalau sudah diunggah nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya ini contoh peserta didik sudah diunggah 2 dari 6, berarti yang 4 belum diunggah. Lalu pengelolaan kursus pelatihan 1 diunggah dari 3, berarti ada 2 yang belum diunggah. Nah, maka dari itu tolong nanti sebelum semua betul-betul Bapak Ibu clear, Bapak Ibu tuntas, tidak dikunci. Karena kalau sudah dikunci, Bapak Ibu tidak bisa mengunggah lagi. Ya, kecuali mengisi Google Drive masing-masing. Itu tetap sampai verifikator belum datang, masih tetap bisa Bapak Ibu lengkapi. Tapi yang unggahan warna biru, warna merah tadi, itu Bapak Ibu sudah tidak bisa revisi kalau sudah dikunci. Itu proses pengisian instrumen Bapak Ibu ya. Jadi besok atau mungkin lusa Bapak Ibu akan dapat sosialisasi dan menu di aplikasi Bapak Ibu akan sudah otomatis muncul. Setidaknya hari ini Bapak Ibu sudah tahu lebih awal. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini terkait dengan pengunggahan atau mungkin menu tampilan menu di aplikasi. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Silahkan dari Wahana Taman.
Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih Pak Ahmad sudah memberikan ruang dan mau mendampingi kami, terutama di Nganjuk dan teman-teman di Jawa Timur khususnya. Eh, Ingin saya tanyakan terkait tadi kalau sudah apa upload semua ya Pak. Terus Ye, cara nguncinya di mana Pak Ahmad? Ada ah, menu sendiri. Terima baik. kasih. Ini karena sudah dipraktekkan sehingga menunya saya nggak mendapatkan gitu ya. Jadi mohon maaf karena inisiatif saya begitu ya. Ketika kemarin disimulasikan saya tidak sempat crop. Nanti ada muncul di sini Bapak. Jadi di bagian bawah dari yang biru ini ada menu ya. Tapi mohon maaf sekali di slide saya ini nggak muncul. Jadi di situ akan menu tulisan dikunci ya. Oke, oke, Oke. siap. Nanti insya Allah ada. Cuman saya belum sempat screenshot untuk bagian tersebut ketika kemarin dilakukan tes. Mohon maaf. Gitu Pak Oke, Rustomo. siap. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, baik. Karena begini Bapak Ibu, nanti ketika sudah Bapak Ibu kadung kunci, maka akan repot harus minta riset ke pusat. Ya, sementara di pusat kadang-kadang pekerjaannya banyak, teman-teman admin di sana lama akhirnya resolusi kepada Bapak Ibu, gitu ya. Jadi pastikan dilengkapi dulu, baru kemudian dikunci. Misalnya, Pak, saya untuk prestasi inovasi saya nggak ada sama sekali. Ya sudah, tidak apa-apa. Meskipun tidak diunggah 100%, itu tetap bisa dikunci karena memang Bapak Ibu tidak memiliki. Sehingga nantinya muncul di prestasi inovasi itu terunggah satu dari dua. Pak, saya prestasi tidak ada, inovasi juga tidak ada. Juga tetap bisa dikunci, tetapi di situ nanti muncul nol dari dua begitu. Begitu Oke. Bapak Ibu sekalian. Monggo kalau ada pertanyaan lagi Boleh sebelum karena ini saya masih tanyakan lagi Pak? nggih Satu lagi monggo. Pak. Ya. Tadi kalau nggak salah apa ketika mengupload atau ngelink dokumen ya Pak, itu kan Ya, sebelum verifikator datang ya Pak ya. betul. Pertanyaannya kira-kira kapan Pak verifikator datangnya Pak? Baik. J. Berdasarkan timeline di pusat itu rencananya dimulai awal Agustus, tetapi kan mereka akan dijadwal menyesuaikan dengan jadwal kegiatan para verifikator. Mereka dari UPT, kemudian ada juga dari unsur dinas, tentu harus melakukan penyesuaian antar dua orang yang ditugaskan di lembaga Bapak Ibu. Dan nanti tidak sidak modelnya akan janjian dengan Bapak Ibu. Ya, akan membuat kesepakatan rencana tanggal sekian, jam sekian, bagaimana begitu ya. Nah, di situ nanti karena apa? Karena pada saat proses verifikasi itu diharuskan ada instruktur, juga ada pembelajaran agar bisa dilakukan observasi oleh oleh verifikator. Pak, pembelajarannya kalau cuman privat bagaimana? Silahkan, tidak apa-apa, tidak masalah karena memang karakter kursus ini luas begitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ternyata yang pembelajaran hanya privat. Monggo silahkan. Tapi yang memang real ya, bukan maaf ya, maaf sekali lagi, bukan diada-adakan. Nanti akan ketahuan malah ngedrop nilai semua yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Silahkan Mbak Dewi, ada pertanyaan? Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Pagi, Mau silahkan Mbak. bertanya Pak, Oke. untuk prestasi dan inovasi ini dalam bentuk apa ya Pak? Kegiatan yang seperti apa yang bisa dilabeli sebagai prestasi dan inovasi tersebut? Oke, silahkan nanti baca materi tentang instrumen. Di sana ada bukti dukung dan penjelasannya. Nah, gitu ya. Jadi materi saat BIMTEK itu ada di situ, lengkap ya, penjelasan tentang hal tersebut. Begitu? Baik, terima kasih Oke, Pak. karena nanti kalau saya jelaskan di sini, nanti 23 dijelaskan, wah nggak selesai malahan gitu ya. Oke, begitu. Silahkan tolong dicek kembali semua file yang pernah saya berikan pada saat BIMTEK, khususnya terkait dengan instrumen. Disitulah penjelasan detail per dokumen per indikator. Ya, kalau dulu itu nggak sedetail itu, hanya indikatornya aja. Tapi sekarang itu pertanyaannya ditunjukkan, indikator ditunjukkan, deskripsinya ditunjukkan, kemudian juga bukti dukung alternatifnya ditunjukkan. Hanya satu yang tidak ditunjukkan kepada Bapak Ibu, yaitu rubrik skor, karena itu rahasianya penilai. Begitu. Oke, silakan. Bagaimana Bapak Ibu?
Insya Allah sudah aman, Oke, Pak. baik. Kalau begitu saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, saya mengulas sedikit apa yang juga pernah saya sampaikan. Tadi kan ada 23 indikator. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah pernah saya ajak berpraktek untuk membuat folder dengan cepat. Filenya masih ada di link kalau Bapak Ibu ingat nomor 4 atau nomor 6 ya. Nomor 4 kalau nggak salah ya, atau nomor 6, saya lupa malah. Ya, nomor 6 kalau tidak salah. Nanti di situ ada nama file buat folder cepat. Dengan langkah waktu itu buat folder utamanya dulu. Jadi folder utama yang ini, dokumen PKLKP 2025. Setelah itu Bapak Ibu copy file yang tertulis seperti ini, buat folder cepat dokumen PKLKP 2025. Ketika diklik 2 kali, maka akan otomatis jadi folder jumlahnya 24 ini Bapak Ibu. Seperti yang tampak di layar. Ya. Nah, sedangkan yang 00 itu adalah dokumen yang sudah Bapak Ibu lewati sesungguhnya. Tetapi kan penting untuk persyaratan. Nanti verifikator akan nanya lagi, saya ingin lihat izinnya dong. Saya ingin lihat pernyataannya. Nah, itu ada di persyaratan umum yang sudah Bapak Ibu unggah. Kalau mengklik satu persatu persyaratan umum saat di lokasi ngabisin waktu, maka Bapak Ibu bisa tunjukkan di folder persyaratan umum itu 8 item yang sudah Bapak Ibu unggah. Ya. Sedangkan yang akan diverifikasi itu nomor 1 sampai 23. Jadi langkahnya hari ini yang saya harapkan sudah Bapak Ibu lakukan sebelum sosialisasi itu satu, sudah punya 23 folder nomor 1 sampai 23. Clear ya? Jadi ibarat Bapak Ibu pengen punya mobil buat garasinya dulu. Ya. Jadi 1 sampai 23 ini akan sangat memudahkan kerja Bapak Ibu. Nah, setelah memiliki 23 folder, maka unggah 23 folder ini ke Google Drive Bapak Ibu. Ya, saran saya karena nanti isinya bisa jadi ada video, ada foto, ada dokumentasi, cari email Bapak Ibu atau Google Drive Bapak Ibu yang masih relatif kosong. Jangan tinggal 1 GB, nanti takutnya nggak cukup. Ya, sekali lagi, unggah ke Google Drive yang masih relatif kosong. Bagaimana Pak kalau saya membuat email baru? Boleh. Kalau membuat email baru, Bapak Ibu belum punya, di antara 4 email yang saya sebutkan, saran saya, buatlah di antara 4 email ini. Ya, karena idealnya saya ulang kembali seperti yang saya sampaikan di BIMTEK, email LKP kalau bisa minimal ada 4. Satu email atas nama LKP, misalnya wahanatama@gmail.com. Ya. Email kedua itu pbmwahanatama@gmail.com. Jadi khusus terkait akademik. Kemudian yang ketiga keuwahanatama@gmail.com. Yang ketiga admin ADM ya admwahanatama@gmail.com. Jadi 4 ini akan menjadi ruang operasional Bapak Ibu sehari-hari. Tetapi untuk folder ini Bapak Ibu cari di antara 4 ini, sematkan di sana Google Drive-nya. Ya. Untuk apa? Untuk mengunggah. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, siapkan Google Drive yang relatif kosong. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu sampai menjelang verifikator datang, Bapak Ibu nyicil satu persatu dimasukkan ke sana. Ya, masukkan ke folder tersebut. Nah, saran saya Bapak Ibu, masukkannya ke laptop dulu baru ke Google Drive. Nah, nanti misalnya besok sudah diunggah Google Drive, suatu saat tinggal mindahkan saja. Jadi mindahkan ke Google Drive. Di Google Drive sudah ada, di laptop sama juga sudah ada. Isinya dicicil dimasukkan satu per satu. Begitu ya. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh ya. Contoh, saya masukkan ke Google Drive, di mana di Google Drive utama saya juga membuat folder dokumen PKLKP. Ini yang bawah ini Bapak Ibu. Ini ya. Nah ini. Di paling bawah itu ada dokumen PKLKP. Apakah harus 007? Ya tidak, tergantung tempat Bapak Ibu. Kalau saya biasanya selalu folder dimanapun saya beri angka. Untuk apa sih Pak? Biar selalu urut, biar mudah. Apalagi seperti saya faktor U gitu ya. Kalau Bapak Ibu di sini kan masih muda semua.
hafal. Tapi kalau morat-marit juga pusing mencarinya, gitu ya. Apalagi nanti saat verifikasi, Bapak Ibu mencari, oh ada Pak kemarin. Nah, karena nggak urut, akhirnya pusing mencarinya, tambah stres, malah hilang ke delete. Ya, jadi Bapak Ibu, saran saya selalu tatalah folder di Google Drive maupun di laptop Bapak Ibu dengan menggunakan angka, biar mudah mengurutkannya. Ya. Nah, di sini 07, kemudian folder tadi Bapak Ibu unggah semuanya. Pak, yang 00 apakah juga diunggah? Saya sarankan tetap diunggah untuk arsip Bapak Ibu, ya. Kalau sewaktu-waktu laptopnya rusak atau apa tetap punya arsip di Google Drive. Jadi di sini Bapak Ibu sudah terlihat ada 23 folder di Google Drive plus folder persyaratan umum. Nah, setelah sudah Bapak Ibu buat folder di Google Drive hari ini, selanjutnya nanti Bapak Ibu silahkan pastikan terlebih dahulu bahwa Google Drive tersebut terbuka, jadi bisa diakses oleh verifikator. Jangan sampai restrict, jadi harus minta akses. Di sini saya beri cara gitu ya, cara mudahnya gitu. Nanti bisa Bapak Ibu pakai tutorial. Saya praktekkan langsung saja daripada Bapak Ibu membayangkan gitu ya. Nah, di sini saya akan masuk ke Google Drive saya ya. Jadi sekali lagi ini My Drive itu ada beberapa. Nah, di sini ada Google Drive untuk dokumen PKLKP. Ya, saya perbesar. Ini yang paling bawah. Dokumen PKLKP. Sebentar, mau dicari Bapak Ibu. Ya, saya perbesar. Nah, ini dokumen PKLKP yang paling bawah. Ketika kita klik, maka yang muncul adalah semua folder PKLKP. Ya, tolong dipastikan bahwa folder ini bisa diakses. Dengan cara seperti apa? Dengan cara di-open ya. Bapak Ibu insya Allah bisa mempraktekkan. Kalau bingung cari orang komputer, pesan beritahu aja tolong Google Drive-ku ini dipastikan open access. Bukan restrict, tapi jangan editor ya. Diklik kanan, kemudian share, lalu di-share begini. Nah, maka di sini biasanya yang muncul ini pertama kali, ini restrict. Yang muncul restrict, diklik, kita pilih anyone with the link. Nah, kalau sudah silahkan di done ya. Selesai gitu. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu unduh link masing-masing. Ya, sekali lagi, unduh link masing-masing. Kenapa? Karena link masing-masing itulah yang nanti akan Bapak Ibu sematkan di sini. Sebentar. Nah, ini ya. Sorry, sorry. Nah, di sini Bapak Ibu, di bagian bawah ini. Nah, nanti yang akan disematkan ini adalah link per Google Drive, per link. Jadi link per indikator, per folder. Nah, kalau C1 ini kita cek di sana. Coba Bapak Ibu lihat kira-kira yang mana ya. C1 itu tentang pendidik. Sebentar, ini nggak kelihatan, nggak kebaca. Ya. Pendidik itu ada di sebentar. Ini bukan pemasaran. Nah, ini instruktur. Ya, di nomor 10. Jadi pendidik itu nomor 10. Berarti link inilah yang nanti kita sematkan. Bapak Ibu boleh mengunduh satu persatu. Ya, misalnya begini. Contoh ya. Di sini saya unduh mulai nomor 1. Nomor 00 enggak usah. Karena 00 tidak dipakai. 01 klik, share, copy link, lalu letakkan di MS Word. Ya. DMS Word nomor 1. Nah, begini. Ya. Jadi nomor 1. Kemudian yang berikutnya. Ngunduh lagi yang nomor 2. Ini. Klik, copy, masukkan ke sana. Oke, ini ada yang merekam. Ya udah, silahkan Pak merekam. Oke. Di sini, Bapak Ibu sekalian, terus-menerus sampai 23. Silahkan disimpan, nanti pada saat sosialisasi, aplikasi sudah terbuka, Bapak Ibu tinggal copy masukkan. Ya, jangan keliru kamar. Jadi pastikan masing-masing itu sudah disiapkan link Google Drive-nya. Ya, ini seperti ini. Cara kedua, Bapak Ibu, biar cepat,
Bapak Ibu juga bisa, Bapak Ibu ngeblok seperti ini ya. Ini diblok semuanya ya. Seperti ini. Kemudian langsung diambil diunduh semua. Share, copy link. Kemudian di paste atau paste di MS Word. Contoh seperti ini. Nah ini sudah jadi semua Bapak Ibu. Jadi langsung jadi semua. Tetapi saya beritahu Bapak Ibu bahwa ini semua nyambung antara satu sama yang lain. Maka dari itu biar nanti tidak bingung caranya setelah seperti ini. Bapak Ibu numbering ini ya dikasih angka satu boleh manual begini. Nah, satu begini juga boleh ya. Atau pakai numbering yang atas. Nah ini numbering ini masih nyambung dengan yang atas ya. Ini saya hapus dulu. Nah, satu. Nah, lalu berikutnya kan di situ ada koma, sebelah kanan selalu ada koma ya. Ini yang bawah naikkan seperti ini, sambung, lalu komanya di del, enter ya. Atau cara yang lain bisa juga begini Bapak Ibu. Ini manual banget ya. Setelah koma di enter, lalu dihapus. Setelah koma, sebelum koma di enter, lalu dihapus. Enter, komanya dihilangkan. Enter, komanya dihilangkan. Enter, komanya dihilangkan. Sampai 23 Bapak Ibu. Maka tinggal disimpan file save folder untuk kinerja. Begitu. Nah, nanti akhirnya Bapak Ibu memiliki 23 folder yang tinggal diunggah kalau aplikasinya sudah turun. Sudah di launching gitu ya. Sudah keluar, maka Bapak Ibu tinggal unggah ke link masing-masing indikator. Jadi yang lain masih memikirkan bagaimana caranya, Bapak Ibu sudah tinggal mempraktekkan. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu mencicil gitu ya. Jadi nyicil sedikit demi sedikit ngisi di Google Drive ini. Nah, diunggahlah di sini data apa sesuai dengan indikator masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Monggo. Cukup jelas Bapak Ibu? Halo? Aman? Aman Pak Ahmad. Aman ya. Baik, kalau sudah aman, saya masih punya waktu kurang lebih 25 menit. Saya ingin jelaskan apa yang harus diunggah di bagian yang atas ini, Pak Ibu. Karena ini wajib. Bukti dukung utama apa yang harus diunggah? Ya, diklik nanti semula warna biru, kalau sudah diisi warna merah. Apa yang diunggah, Bapak Ibu sekalian? Saya ingin sampaikan satu persatu. Ya, kalau Bapak Ibu nanti ada sesuatu yang bingung dan kita sudah selesai sesi ini, Bapak Ibu bisa wapri saya kapanpun untuk berdiskusi dengan saya. Ya, baik. Ini isinya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, yang diunggah ketentuannya hanya satu file dan dalam bentuk PDF. Ya, sekali lagi, hanya satu file dalam bentuk PDF per indikator. Nah, kalau seperti yang nomor satu ini, di indikator pertama, data peserta didik program dan banper file atau hard copy. Nah, itu yang terkait ini Pak Ibu. Saya tunjukkan sebentar. Nah, ini A1. Bagaimana tren peningkatan jumlah peserta didik yang mengikuti program kursus dan pelatihan 3 tahun terakhir? Ini yang diunggah adalah nomor satu. Ya, nomor satu apa? Yang diunggah, yang wajib diunggah. Ini adalah data peserta didik reguler dalam 3 tahun terakhir. Jangan hanya nama sekali lagi, ya yang punya Bapak Ibu lebih lengkap, lebih bagus. Lalu jangan lupa ada pembeda mana tahun 2022, mana tahun 2023, dan mana tahun 2024. Ya, plus grafik perbandingan dalam 3 tahun. Jadi total jumlah per tahun itu grafiknya seperti apa? Nah, dua data ini, dua dokumen ini disatukan dalam bentuk PDF, kemudian diunggah di butir nomor 1, A1, ya, di A1. Kemudian yang kedua, data peserta didik yang menyelesaikan program kursus dan pelatihan. Apa yang diunggah? Yaitu data peserta didik 3 tahun terakhir
plus grafik jumlah peserta didik reguler yang tuntas pembelajaran. Jadi di data yang nomor 1 tinggal Bapak Ibu tambahkan tanggal tuntasnya kapan atau bulan selesai kursusnya kapan. Gitu ya. Jadi ini bisa menyambung dalam satu file, kolom berikutnya ditambah dengan kapan dia tuntas. Ya, tanggal boleh, bulan tahun boleh. Biar nanti diketahui kapan dia kursus, kapan selesainya. Lalu dibuat juga grafik. Dari total tahun 2022, misal 100, lulus 99. Kemudian 2023 dari 50 lulus 50. Kemudian 2024 dari 75 lulus 70. Nah, yang lulus itu buatlah grafiknya. Berapa persen yang lulus, gitu ya. Satukan filenya. Kemudian yang ketiga, di A3 yang diunggah, data peserta didik yang mengikuti uji kompetensi. Data peserta didik reguler yang mengikuti uji kompetensi dalam 3 tahun terakhir. Rekapitulasi data pesertanya. Bukan jumlahnya ya, tapi input atau rekapitulasi data peserta. Apakah harus harus dalam bentuk file? Boleh dalam bentuk tulis tangan yang selama ini Bapak Ibu isi di form LSK atau LSP atau yang lain, atau screenshot juga boleh. Ya, tetapi sekali lagi dibuat dalam bentuk PDF file pada saat mengunggah. Pak, di tempat saya reguler tidak ada yang uji kompetensi. Ya sudah, nggak usah mengunggah apa-apa, otomatis nol. Gitu ya. Dan nggak usah risau, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keempat, ini tindak lanjut dari nomor 3. Ini pasangannya nomor 3. Itu adalah SK kelulusan uji kompetensi. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa sih yang lulus dari yang ikut uji kompetensi. Kalau nomor 3 nol, maka nomor 4 pasti nol. Ya. Kalau nomor 3 ada, nomor 4 pasti akan diketahui nanti berapa sih yang lulus. Bisa SK, SK enggak punya, boleh scan sertifikat semua juga boleh ya dari peserta. Tapi terlalu banyak Bapak Ibu. Saran saya rekapitulasinya nanti yang scan-scan itu masukkan di Google Drive di tempat Bapak Ibu yang nanti akan diperiksa oleh verifikator. Kemudian yang keempat, ini yang kelima, 5 dan 6 ini pasangan. Jadi 1, 2 pasangan, 3, 4 ini pasangan, 5, 6 pasangan juga. Nah, yang nomor 5, data lulusan yang bekerja atau berwirausaha. Ini juga bisa melanjutkan database nomor 1, tambahi kolom, bekerjanya kapan, di mana, alamatnya di mana, kontak person perusahaannya siapa. Ya, biar nanti kalau misalnya di tracer itu dapat dipertanggungjawabkan data itu. Bukan hanya keterangan bekerja belum, bekerja belum, bekerja belum. Bukan itu yang dibutuhkan. Tetapi data di mana bekerjanya, alamatnya di mana, lalu kontak personnya siapa yang bisa dihubungi di status bekerja tersebut. Lalu yang keenam, data bidang kerja kelulusan. Ini kolom berikutnya, gitu kan? Atau mungkin ini file yang sama nomor 5, Bapak Ibu tinggal lengkapi dan pastikan ada data yang menunjukkan dulu kursus apa, sekarang bekerja di bidang apa. Ya, sekali lagi, dulunya kursus apa, sekarang bekerja di bidang apa. Begitu. Baik, itu ruang lingkup peserta didik yang pertama. Dari sini apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Monggo. Maaf Pak Ahmad, saya Ya, boleh tanya Pak? silakan. Oh ya, terkait dengan program reguler, Nggih. ini misalnya dalam satu lembaga programnya katakanlah komputer itu kan misalnya ada 3, berarti masing-masing ya Pak ya, ada 3 program ya Pak ya yang dilampirkan Pak ya, Nggih. tidak keseluruhan gitu ya. Seyogianya lampirkan semua program. Oke, baik baik. Ya, Iya Pak. sehingga Siap, nanti siap, jumlahnya menjadi makin bagus gitu ya, makin siap. meningkat. Karena nanti Bapak Ibu, ketika jumlah yang Bapak Ibu unggah terlalu sedikit, seperti yang dulu saya gambarkan, Pak, lembaga saya pesertanya naik dari 1, 3 ke 4. Nah, itu terlalu sedikit. Logikanya sebuah lembaga kursus nampaknya nggak mungkin lah membiayai operasional. Maka dari itu, unggah saja selengkap-lengkapnya semua program, biar nanti bisa memberikan nilai tambah. Begitu, begitu Pak Rustomo. Siap. Terima kasih Pak. Oke, yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ruang lingkup yang kedua, ya. Jadi Bapak Ibu sudah mulai memikirkan sekarang, mulai menyiapkan.
agar nanti file-file PDF tersebut sudah bertengger di folder-folder tadi. Begitu sosialisasi dilakukan, setelah sosialisasi atau bahkan sambil sosialisasi, Bapak Ibu sudah bisa mengunggah dan bisa menyematkan link Google Drive per masing-masing indikator. Ingat, link Google Drive-nya bukan yang link Google Drive utama, tetapi per indikator, folder, ya per folder. Saya lanjut. Oke, ini takutnya di chat ada sesuatu. Oh, enggak ada, aman ya. Yang kedua, ruang lingkup tata kelola LKP. Ada 3 indikator Bapak Ibu yang harus diunggah. Yang B7 ya, B1 di sana nanti. Ini nomor 7, indikator nomor 7 itu di aplikasi insya Allah B1. Itu dokumen rencana pengembangan jangka panjang atau intinya rencana kerja. Ya, rencana kerja Bapak Ibu sekalian. Boleh rencana jangka panjang, menengah, pendek. Boleh semua, lebih bagus dalam bentuk renstra. Ya. Nah, nanti akan diinterview atau diwawancarai bagaimana dokumen-dokumen realisasinya. Syukur-syukur diunggah Bapak Ibu itu bukan hanya rencana tetapi sudah dalam bentuk laporan realisasi rencana kerja. Itu akan lebih bagus. Ya, karena sudah nampak mana yang terrealisasi, mana yang belum. Gitu. Kemudian yang kedelapan, rencana anggaran. Semua dokumen ini 3 tahun Bapak Ibu ya, 3 tahun terakhir. Pak, kalau nggak ada gimana ya? Yang ada, gitu kan ya. Yang ada ya, ya. Kalau nggak ada ya yang ada saja. Kemudian yang kedua, B2 atau butir ke-8, itu adalah dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja lembaga. Ingat, bukan hanya rencana anggaran, pengeluaran. Yang namanya rencana itu adalah dua-duanya, ya pengeluarannya, ya rencana pemasukannya. Plus, tolong di-scan-kan juga buku keuangan di lembaga Bapak Ibu. Apakah harus 3 tahun di-scan Pak pembukuannya? Tidak harus, sampel saja 3 atau 4 bulan tidak apa-apa. Yang diunggah. Nanti yang lengkap akan diverifikasi oleh verifikator. Kemudian yang ke-9, dokumen aktivitas program publikasi pemasaran, ya, baik online maupun offline. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat daftar link begitu ya. Misalnya, ini saya contohkan, saya coba buat gitu sebentar. Saya membuat link pakai MS Word juga boleh ya. Misalnya ya, saya membuat di sini. Nah, karena apa? Karena yang diunggah adalah PDF, berarti harus dipindahkan linknya, karena tidak menyematkan langsung. Di butir terkait dengan pemasaran, link yang diunggah itu adalah tetap dalam bentuk file. Misalnya di sini yang nomor 1, Instagram. Maka di sini HTTPS ya dan seterusnya. Linknya sematkan di sini. Kemudian yang kedua, TikTok. Linknya sematkan di situ. Kemudian website. Linknya sematkan di situ ya. Jangan dalam bentuk foto ya. Sekali lagi jangan dalam bentuk foto karena kalau Bapak Ibu dalam bentuk foto itu tidak bisa diklik oleh verifikator, nanti menyulitkan ya. Bisa dibuat begini atau dibuat dalam bentuk Excel juga silahkan, tetapi toh nanti pada akhirnya harus di PDF-kan. Baru diunggah pada menu unggah dokumen utama. Itu ya. Kemudian apa termasuk misalnya Pak, kami punya dokumen kegiatan sebar brosur, kegiatan pasang spanduk, berarti spanduknya difoto, itu juga boleh. Satukan dengan link tersebut dalam satu file. Kemudian diunggah. Baik, untuk ruang lingkup tata kelola LKP, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Oke, silahkan Bu Ana Komputindo. Pak, saya mau bertanya yang di poin 7. Itu kan ada laporan realisasi, rencana kerja atau laporan kerja atau laporan kegiatan. Itu seperti apa, Pak? Nah, biasanya ketika pegawai itu kan membuat laporan ya, membuat rencana kerja, misal tahun ini rencana kerjanya membuat gedung atau mungkin pengadaan sesuatu. Maka di kolom kanannya realisasinya sudah seperti apa? Apakah sudah beli atau belum? Berilah keterangan yang jelas di sana. Jadi seperti laporan kerja. Ya. Kalau instruktur laporan kerja dalam bentuk jurnal, jurnal pembelajaran.
rencananya hari ini mengajar tentang digital marketing. Realisasinya mengajarkan tentang manajemen WhatsApp. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat konten. Nah, materinya seperti itu. Itu realisasi. Ya. Oh, Jadi iya. kalau kita punya rencana, realisasinya seperti apa? Saya rencana membeli motor cash Juli 2025. Lalu pada saat bulan Juli 2025 dicek. Gimana, sudah beli? Sudah, Pak. Akhirnya keterangan realisasinya sudah terbeli motor Honda Revo CC sekian, harga sekian di dealer ini pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, itu berarti laporan realisasi. Gitu ya. Oh iya, Ya, makasih Pak. baik. Monggo. Memang sekali lagi jujur saja beberapa LKP itu pegawai tidak membuat laporan, ya tidak membuat laporan, pokoknya akhir bulan, awal bulan ya gajian. Nah, ini yang harus kita benahi Bapak Ibu di kinerja kita ya. Jadi idealnya lembaga itu selalu pegawai punya rencana kerja, punya laporan kerja. Untuk apa? Untuk menentukan siapa yang bekerja benar, siapa yang produktif, siapa yang tidak. Begitu. Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan untuk poin ini? Mengingat saya jam 10 harus ada kegiatan lain, Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya saya lanjutkan. Yang C, ruang lingkup tata kelola LKP ada 2 poin, 2 indikator. C1 atau butir ke-9 yang Bapak Ibu unggah adalah SK pengangkatan dan rekap data pendidik. Ya, sekali lagi, SK pengangkatan dan rekap data pendidik. Beberapa LKP itu seringkali pengangkatannya per orang. Nah, sesungguhnya kalau itu bebarengan orangnya, ya SK-nya satu pun tidak apa-apa. Tapi memang lebih bagus kalau satu persatu ada SK-nya. Tapi jangan sampai keliru ya. Kadang SK-nya di copy paste, namanya masih tetap yang lama. Atau namanya berubah, jabatannya masih sama. Tolong rasionalitasnya harus dipastikan gitu. Jadi sekali lagi SK dan data pendidik dijadikan satu file, kemudian unggah dokumen utama. Yang ke-10, pengelola. Bedanya cuman di subjeknya aja Bapak Ibu. Kalau di atas itu instruktur atau pendidik, sedangkan di bawah ini pengelola selain pendidik. Dalam hal Bapak Ibu eh, pengelola merangkap pendidik, silahkan pilih salah satu. Mau dimasukkan data yang mana di sini? Jangan double-double. Ya. Pak, saya ini pengelola sekaligus ngajar. Berarti itu tugas tambahannya pengelola. Jadi dia statusnya pengelola, tapi mendapat tugas tambahan mengajar. Begitu pula sebagai pengajar sekaligus jadi sekretaris. Jadi dia statusnya ya sebagai pendidik. Tambahan pekerjaannya sekretaris. Gitu ya. Silahkan. Di sini ada pertanyaan. Oh Insya ya, Allah ini maaf Pak. sangat mudah kalau Saya terkait tanya Pak, pendidik. Silakan. terkait dengan pendidik ya Pak atau pengelola di sini kan es- kita kan ada dua Pak, ada yang Oke. karyawan tetap dan freelance Pak. Kalau Ya. freelance itu biasanya kita pakai MOU Pak, itu bagaimana Pak? Tidak apa-apa, kontrak. Itu Oh sebagai ya, SK juga kan? baik. Terima kasih Sebenarnya Pak. surat kontrak itu ya surat kekuatannya sama dengan surat SK begitu. Siap, terima kasih Pak. Oke. Monggo. Nanti kalau misalnya Pak pegawai saya 100, ada kontraknya semua, nggak usah semua diunggah, ya. Tetapi unggahlah sampling 5 orang, boleh, nggak apa-apa. Nanti selebihnya dimasukkan ke Google Drive. Karena Google Drive itu sesungguhnya ya arsipnya Bapak Ibu kan, ya. Yang dulu mungkin tidak ada, sekarang menjadi ada punya arsip gitu. Mulai tertib melalui dengan Google Drive tersebut. Dengan folder-folder 23 tadi, Bapak Ibu menjadi tertib dan menjadi lebih mudah. Karena tujuannya harapan saya bukan hanya untuk semata-mata kinerja, tetapi jangka panjang Bapak Ibu mulai membenahi tata kelola lembaga kursusnya dengan menata administrasi. Bukan berarti kok kayak formal, bukan. Apapun Bapak Ibu itu perlu yang namanya dokumentasi, legalisasi, formalisasi, ya. Bukan diformalkan, tapi formalisasi. Harus ada activity yang jelas. Nah, kemudian dokumen sebagai bukti harus ada.
mau dalam bentuk soft file, hard file, bebas. Kemudian legalisasi, sah jika sudah ada legalisasi, bisa dalam bentuk stempel, tanda tangan, materai, atau mungkin apapun, gitu, ya. Baik, bisa dilanjut, Bapak Ibu. Ya, Pak. Oke, berikutnya, oh maaf, ini angkanya kok belum berubah. Sebentar, saya benahi sekalian, Bapak Ibu. Biar nanti Bapak Ibu nggak bingung. Nomor 11 dan 12 atau di aplikasi nanti selalu per ruang lingkup akan kembali ke angka 1, insya Allah, kalau nggak ada perubahan. D1 atau butir indikator ke-11 yaitu data dan dokumentasi sarana. Ini yang sudah Bapak Ibu kemarin unggah di persyaratan umum, pakailah di sini. Ya, sekali lagi clear ya. Jadi tetapi untuk linknya harus disematkan ke file dulu, ke PDF dulu. Jadi daftar inventaris yang sudah Bapak Ibu unggah, gunakan di situ. Baik yang sarana maupun prasarana. Catatannya, di situ ada aktivitas bukan sarana kosong. Ya, jadi tunjukkan kenapa kok harus ada aktivitas, Pak? Namanya kinerja. Ya, kalau kosong itu namanya bukan sarana prasarana yang berkinerja. Ya. Tidak ada gunanya kita punya motor tapi nggak pernah dipakai. Nah, motor itu akan teruji kinerjanya kalau memang motor itu dipakai. LCD teruji kalau kemudian dipakai. Yang kita katakan, Pak, saya lama ini kami pembelajaran selalu menggunakan LCD. Begitu verifikator datang, boleh coba dipasangkan, Bu. Bapak atau mungkin bagian stafnya, semuanya nggak ada yang bisa memasangkan. Nah, itu berarti kemungkinan tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya. Gitu ya. Jadi ini sarana prasarana saya kira sangat jelas. Masukkan dalam PDF, boleh link di Word kemudian di PDF-kan, atau foto di capture foto dimasukkan ke Word kemudian di PDF-kan lalu diunggah ke daftar unggahan utama. Sampai di sini ada pertanyaan untuk ruang lingkup Sarpras? Jelas ya? Baik. Berikutnya kurikulum dan pembelajaran. Untuk butir E1 atau 14, yang diunggah adalah naskah kurikulum yang dipakai di lembaga Bapak Ibu. Gitu ya. Intinya kurikulum yang dipakai di lembaga Bapak Ibu. Apapun bentuknya, boleh struktur, boleh kurikulum lengkap. Seperti yang diunggah di persyaratan umum, tinggal dipindah ke sini. Kemudian yang kedua RPP. Ya, RPP jangan hanya sampling terlalu sedikit, usahakan ada keterwakilan dari beberapa dokumen atau pembelajaran materi yang lain. Nanti lengkapnya akan dicek oleh verifikator di lembaga Bapak Ibu sekalian. Ya, dokumen rencana pembelajaran plus mungkin bisa juga modul ajar atau materi ajar juga boleh. Ya, berilah sampling beberapa, jadikan satu file maksimal kalau tidak salah 2 mega. Ya, kalau nggak salah ya, maksimal 2 megabyte. Nah, di situ diunggah ke sini. Ya. Kemudian yang butir 16 atau E3 itu media pembelajaran. Jadi tolong carikan dokumentasi kegiatan pembelajaran yang menggunakan media tertentu. Boleh simulator, boleh proyektor, boleh menggunakan laptop, tapi jangan memfoto misal ya, yang diunggah foto instruktur dengan laptopnya, itu nggak mewakili. Bayangkan ketika ada sebuah kelas, di sana pembelajaran menggunakan proyektor, menggunakan LCD dan laptop, maka memfotonya dari pojok pintu, sehingga pesertanya kelihatan, layarnya juga kelihatan, laptopnya kelihatan, LCD-nya kelihatan. Jadi jangan nanti, ini contoh media pembelajaran, letakkan di meja, di foto LCD-nya, itu nggak berlaku Bapak Ibu. Ya, karena yang ingin kita lihat adalah apakah selama ini pengajar menggunakan media pembelajaran yang inovatif, begitu. Kemudian yang ke-17 atau E4, data dokumen penilaian hasil belajar peserta didik. Ini yang hasil belajar lokal di lembaga, bukan uji kompetensi. Ya, sekali lagi, nomor 17 ini atau E4 ini bukan uji kompetensi, tetapi ini adalah kegiatan ujian di lembaga Bapak Ibu yang sifatnya lokal. Ya, mohon maaf ada iklan lewat. Kemudian Bapak Ibu,
rencana penilaian di sini bisa jadwal ujiannya, dokumen ujiannya, bukan soal yang sudah diisi kemudian di scan satu-satu, bukan ya. Jadi silahkan bisa rekapitulasi nilai, kemudian nanti contoh soal boleh disatukan dalam satu file lalu diunggah ya. Kem- Prinsipnya begini Bapak Ibu, bahwa yang Bapak Ibu unggah itu sampling yang proporsional, lalu nanti pada saat verifikasi akan dicek yang Bapak Ibu miliki secara keseluruhan, ya, agar benar-benar bisa membuktikan bahwa kinerjanya memang nilainya sekian. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir di E5 adalah dokumentasi atau video foto kegiatan pembelajaran. Dokumentasi pembelajaran atau link video pembelajaran. Bisa link dari YouTube, link Google Drive yang berisi eh, kegiatan pembelajaran. Sebenarnya apa sih nomor 18 yang dinilai? Bapak Ibu silahkan nanti cek materi instrumen penilaian kinerja. Di sana ada penjelasannya. Tetapi dokumen utamanya yang diunggah ini. Terkait ruang lingkup E, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Silahkan. Monggo. Baik, nah sekarang saya lanjutkan sedikit lagi. Ruang lingkup mitra atau kerjasama. Apa yang diunggah di F1 atau butir ke-19 itu adalah rekapitulasi dokumen MOU atau MOA. Ya, dan daftar mitranya siapa, nama perusahaannya, bentuk kerjasamanya apa, nomor MOU-nya berapa. Direkap, kemudian beberapa sampel MOU-nya disatukan dalam satu file, diunggahlah ke dokumen utama. Kemudian yang ke-20, dokumentasi tentang realisasi kerjasama dengan mitra. Berarti tadi dari daftar rekapitulasi MOU, misalnya nomor, nama perusahaan, kemudian bentuk kerjasamanya apa, realisasinya bagaimana. Misal, bentuk kerjasamanya magang, realisasi sudah dilaksanakan magang untuk 3 orang, tanggal sekian sampai sekian. Ya. Misalnya kerjasamanya sebagai instruktur, realisasinya apa? Sudah direalisasikan instruktur atas nama Joni Setiawan mengajar materi tentang ini mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti ketika dicek, betulkah? Dicari jurnalnya ketika verifikator datang. Pengen tahu saya jurnalnya instruktur ini untuk realisasi MOU tentang kerjasama instruktur. Oh ya betul, sesuai. Misalnya begitu. Ya. Kemudian yang ke-21, data dokumen pelaksanaan praktek kerja lapangan. Nah, ini memang jarang terjadi Bapak Ibu, tetapi tidak masalah bahwa pendidikan vokasi kursus idealnya ada magang. Maka dari itu tolong kalau memang di tempat Bapak Ibu ada kegiatan magang, artinya peserta didik LKP magang di perusahaan atau di home industry, kalau rias pengantin magang di perias, meskipun hanya 1 kali magang di sana, itu silahkan dokumentasinya diunggah di dokumen nomor 21 atau F3. Ya. Kalau misalnya program 1 tahun, magang 2 bulan, ya dokumen bukti jurnal kegiatan magangnya. Jadi ini bukan dokumen anak SMK magang di LKP Bapak Ibu, tetapi peserta didik yang magang di tempat lain. Gitu. Ada pertanyaan di ruang lingkup mitra atau Ya, kerjasama? maaf Pak, tanya Iya, lagi Pak. Poin monggo. 21, Ya, ini untuk peserta reguler dan banper ya Pak? Atau untuk reguler saja Pak? kalau reguler tidak ada, unggahlah yang banper khususnya PKK. Oke, Dan siap. PKW juga boleh kalau memang ada magang usaha. Siap, terima Ya. kasih Pak. Tapi kalau ada reguler itu yang diharapkan, gitu ya, Bapak Ibu. Siap. Karena di dalam kinerja kita tidak ada nilai nol, ya. Sehingga harapannya Bapak Ibu bisa menunjukkan apa evidence meskipun itu banper, silahkan disiapkan sebagai bahan pendukung, penolong. Nah, gitu. Begitu Pak Rustomo dan kawan-kawan. Siap, terima kasih Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, terakhir. Nah, ruang lingkup dan prestasi. Nah, ini tadi ada yang nanya, Pak, prestasi dalam bentuk apa? Nah, di sini terjawab meskipun Bapak Ibu detail nanti lihat di materi. Data dokumentasi prestasi. Jadi, bukti prestasi atas nama lembaga kursus. Artinya apa?
yang ikut lomba lembaga, instruktur, tenaga kependidikan, peserta didik boleh. Tetapi atas nama lembaga, bukan atas nama pribadi. Misal, menang juara 1 bola voli atas nama RT 4. Nah, berarti bukan miliknya LKP, itu miliknya RT 4. Tapi kalau juara lomba Agustusan di Kecamatan X atas nama LKP Bapak Ibu, itu berarti bisa dimasukkan. Ya, apapun prestasinya, silahkan masukkan. Ya, Pak berapa tahun? Nah, sebenarnya 3 tahun terakhir, tapi silahkan disiapkan 5 tahun terakhir, enggak apa-apa. Siapa tahu oleh verifikator diakui, ya, gitu ya. Silahkan, ini clue ya. Karena memang prestasi selama ini jarang dilaksanakan di berbagai macam institusi terkait dengan lembaga kursus pelatihan. Dan yang terakhir adalah dokumen kepemilikan pengakuan produk inovatif. Produk inovatif itu apa? Bisa modul, bisa media pembelajaran, bisa model pembelajaran. Lebih-lebih kalau Bapak Ibu memiliki bukti inovasi yang sudah punya sertifikat HKI, hak cipta, atau memiliki atau minimal didaftarkan di HKI, maka itu poinnya tentu lebih baik. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, 23 jenis dokumen utama yang perlu Bapak Ibu siapkan dalam bentuk file PDF semua, ya. Sehingga nanti ketika sosialisasi sudah dilaksanakan, Bapak Ibu tinggal mengunggah ke instrumen tanpa harus repot-repot karena sudah siap lebih awal. Setelah itu baru nanti Bapak Ibu menyiapkan per item di Google Drive agar bisa mensupport untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, berapapun yang penting hasil terbaik sesuai dengan ikhtiar yang sudah Bapak Ibu lakukan. Demikian Bapak Ibu ya terkait dengan instrumen. Jadi sekali lagi file ini nanti saya berikan ke Bapak Ibu, saya share melalui grup ya. Saya share melalui grup, Bapak Ibu bisa pelajari poin-poin apa, butir-butir apa yang perlu disiapkan. Ada kesulitan, ada hal yang nggak jelas, silahkan bisa WhatsApp saya. Maaf Pak, Jadi, nggih, maaf Pak, monggo. boleh tanya Pak, yang Silakan. poin 20 prestasi tadi Pak, Siap. itu berarti bisa dari berbagai instansi ya Pak ya, nggak harus dari Kementerian Pendidikan ya Pak ya? Bebas dari manapun. Nanti kan akan Oke. munculnya begini. Saya kurang tahu tempo hari masih debatable. Misal ya, contoh ini Kemenaker gitu kan ya. Dia atas nama LPK, itu diakui apa enggak? Itu yang masih berdebat ya. Tapi kalau di situ melalui atas nama LKP, ya, LKP Wahana Tama, maka otomatis dari manapun, mau dari Pak Lurah, mau dari Bupati, mau dari siapapun bisa. Saya kan LPPK Pak, bukan LKP atau LPK. Ya, itu makanya nanti itu akan Ya, dicatat oleh verifikator, nggak usah khawatir ya Pak Ibu. Jadi oke, siap. insya Allah pihak pusat itu akan selalu memberikan menghargai, tidak kemudian saklek bahwa ini tidak, nah, tidak seperti itu. Ya, apa upaya yang Bapak Ibu lakukan pasti diberikan penghargaan, begitu. Siap. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi makanya Bapak Ibu silahkan berupaya, gitu kan, berupaya. Kita berusaha, Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Jadi yang penting kita sudah berusaha berikhtiar, perkara nanti lolos atau tidak terkait dengan dokumen yang kita ajukan, itu akan dicatat sepenuhnya oleh verifikator. Dan setelah verifikator mencatat, itu tidak hanya berhenti di situ, pada saat pleno pun akan diperdebatkan. Mungkin akan ada yang ngotot begini, wah ini harusnya dimasukkan, ini kan menghargai bla bla bla, bisa saja. Atau sebaliknya, begitu Pak Rustomo dan kawan-kawan. Ya, terima Baik, kasih Pak Ahmad. Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah tidak ada, jadi ada dua tugasnya, biar nanti pada saat sosialisasi sudah. Satu, Bapak Ibu siapkan link Google Drive 23 item tadi. Kemudian yang kedua, siapkan PDF file tersebut, minta bantuan tetangga, teman dan sebagainya atau timnya khususnya mulai nyicil. Nanti kalau ada sesuatu yang bingung, Bapak Ibu monggo kalau jangan sungkan-sungkan WA saya secara langsung. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di sesi sosialisasi. Saya juga akan menyampaikan hal ini di sosialisasi Bapak Ibu.
tapi Bapak Ibu yang hadir hari ini sudah mendapat duluan, ini ya. Itu karena saya Terima kasih. tapi nggak jadi, itu ya. Terima kasih. Sampai ketemu, sehat selalu, sukses selalu, tetap berusaha berikhtiar biar lembaga kita makin hari makin baik. Karena Tuhan akan selalu melihat, Allah akan selalu melihat ikhtiar kita dan kelayakan kita untuk diberikan lebih daripada yang lain. Makin sedikit kita lakukan, makin sedikit pula yang kita dapatkan. Makin banyak yang kita lakukan, maka keberkahan akan ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Makasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad, Bapak Ibu Sama, mohon semuanya. izin saya close ya.